Caranya lihat HP masing-masing, kemudian pergi ke menu setting, ya pergi ke menu setting. Ini saya pakai bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia cari sendiri setting, menu setting, kemudian di menu oh ya, cari dulu about phone. Oh, bukan. Nah, kalau di HP saya ya, HP saya itu nggak tahu apa ini mereknya ya. Itu di bagian additional setting ya, di setting, additional setting. Kalau bahasa Indonesia ya konfigurasi tambahan mungkin. Di setting, additional setting, kemudian di additional setting, kemudian di developer option. Nah, developer option. Kemudian di bagian developer option dinyalakan fitur USB debugging. Dinyalakan juga install via USB. Kemudian nyalakan juga USB debugging security setting. Dan nyalakan juga verify apps over USB. Ya. Kemudian udah itu aja yang nyalakan ya. Nah, bagi yang belum ada developer optionnya, biasanya itu cara menyalakannya adalah dengan cara di setting about phone. Saya pakai MIUI ya. Sistem operasinya HP-nya tuh Redmi 9C. Kemudian MIUI, sistem operasinya MIUI. Kemudian cara mengaktifkan developer mode-nya itu biasanya dipencet, logonya itu dipencet berapa kali gitu ya. Kalau enggak 3 kali atau 4 kali gitu ya. Atau 7 kali ya. 1, 2, 3, 4. Logonya dipencet 5 atau 7 kali, setelah itu baru aktif developer mode-nya. Nah, setelah aktif baru kalian aktifkan yang tadi ya saya bilang. Di menu additional setting, yang tadi diaktifkan dulu ya, developer option-nya di about phone, setting about phone, kemudian diklik logonya 7 kali. Setelah itu keluar ke setting lagi, kemudian ke additional setting. Setelah di additional setting di developer option, setelah di developer option, nyalakan USB debugging, install via USB, USB debugging security setting, verify apps over USB. Nah itu, nyalakan. Setelah itu konekkan kabel ke laptop dan ke handphone. Nah, setelah itu di run aplikasinya. Aplikasinya di run. Nah, sini. Nanti aplikasinya akan terinstall langsung di HP masing-masing. Jadi caranya ada dua ya. Satu pakai virtual di sini. Tinggal ditambahkan di running device-nya di tanda plus. Kemudian dipilih virtual device-nya apa misalnya. Misalnya ini sudah saya pilih Pixel. Milih nanti HP-nya apa ya, dipilih. Kalau kalian punya laptop yang bagus, bisa pakai virtual ini. Nah, kayak Pixel 9a. Kalau HP-nya biasa-biasa, kalau laptopnya biasa-biasa saja, kalian pakai handphone beneran ya, lebih ringan. Jadi nanti APK-nya langsung diinstal, langsung terinstall di handphone ketika kita nyalakan build, kemudian run. Nah ini run. Nanti dia akan terinstall di handphone. Kalau pakai emulator juga seperti saya contohnya, ini seperti ini contoh, dia akan muncul tampilan seperti handphone. Nah ini kita pakai namanya virtual
Android virtual. Jadinya kayak apa sih? Jadinya kayak APK biasa, nanti bisa kalian setting logonya, namanya, dan lain-lain. Ini tuh contoh sudah saya run, nanti akan muncul aplikasinya ya. Nah, tapi aplikasi ini cukup berat ya, jadi kalau RAM-nya cuma 2 GB itu kayaknya nggak kuat. Jadi minimal ya 4 GB lah, baru kuat pakai virtual ini. Nah, kemudian masalahnya kan kita sudah jadi nih, APK-nya sudah jadi, sudah membuka. Nah, ini ya sudah jadi nih ya, loading ya. Ini sangat sangat berat sekali ini. Ini laptop saya speknya itu, kita lihat ya, speknya ya. Jadi bisa untuk perbandingan kalian. Nah, kayak saya loadingnya ya begini gitu ya, kira-kira. RAM saya itu, cara lihat speknya di taskbarnya klik kanan seperti ini ya. Klik kanan, pilih Task Manager. Di Task Manager di bagian performance bisa dibuka. CPU-nya di sini apa? Core i5 ini ya, Core i5 dengan speednya base speednya 2 GHz. Jadi supaya kalian paham juga CPU masing-masing berapa. Saya pakai Core i5 dengan speednya 2 GHz. Ya. Kemudian memorinya berapa saya? Memorinya 16 GB. Saya. Memorinya 16 GB. Kemudian GPU-nya apa? GPU-nya Intel, berarti onboard ya, bawaan dari motherboard ini GPU-nya. Nah, laptop yang bagus itu GPU-nya ada dua. Jadi yang satu Intel bawaan prosesor atau bawaan motherboard, yang satu lagi misalnya Nvidia gitu ya, GPU-nya dua. Satu Nvidia, dua Intel, itu berarti bagus. Nah, kalau kalian punya RAM-nya segini atau 8 GB bisa pakai virtual, itu pun masih lemot ya. Bisa dilihat di depan, nah, lemot. Nah, sudah ada ini menunya Android, kita cari, kita geser, nanti aplikasinya namanya ya sesuai yang kita namakan ya, JDIH. Tapi sangat-sangat tidak disarankan ini. Saya sarankan pakai HP betulan supaya tidak hang kayak seperti ini. Nah, gitu ya, nanti kita coba-coba di teman-teman yang udah punya laptop, sudah punya Android Studio, sudah dicoba-coba, nanti bisa bisa ke ruangan saya untuk bimbingan supaya jalan gitu ya. Kita tutup dulu ini, anggap aja nanti sudah bisa ya, karena ini tinggal nyontek aja. Oke, sekarang kita permasalahannya adalah gimana cara buat webnya. Nah, ini kan tujuan utamanya aplikasi ini itu membuat web, menampilkan web ya, menampilkan web. Kemudian PR-nya adalah gimana sih cara buat webnya gitu. Nah, kalau yang kalian tampilkan itu adalah web front end, berarti kan pakai ilmunya deklaratif. Seperti catatan saya tadi. Kalau mau tampilnya yang seperti ini ya, tampilnya ini berarti kan pakai ilmunya pemrograman deklaratif, yaitu kalian bikin pakai HTML, CSS, dan JavaScript. Atau pakai Bootstrap ya, Bootstrap. Bootstrap, ini Bootstrap. Nah, ini adalah Bootstrap. Getbootstrap.com. Apa sih Bootstrap? Getbootstrap itu versi 3 dan 4 itu adalah CSS framework. Jadi CSS itu ada natif, kalian ngetik sendiri, bikin tombol sendiri, diwarnai sendiri. Bisa juga pakai framework yang mudah dipakai, yaitu Bootstrap. Dengan ini kalian bisa lebih cepat gitu ya. Tinggal pilih template-nya, nanti bisa dimodif
sesuai standar Bootstrap. Jadi semua perusahaan tuh sekarang pakai ini, pakai framework. Nah, jadi sudah ada template-nya, kalian tinggal pakai. Kalian mau bikin tombol macam-macam, bikin table yang bentuknya macam-macam, dia sudah ada, tinggal kita panggil-panggil aja. Jadi nggak perlu bikin manual di setel-setel CSS kodenya ya, dia tinggal milih-milih aja. Untuk tombol warna biru, untuk warna hijau, warna merah, dia sudah sediakan seperti ini, tinggal kita panggil aja. Nanti kita bahas lagi. Jadi sudah ada di ini ya, pemrograman deklaratif. Kemudian, nah kalau kita mau menampilkan back-end-nya seperti apa sih? Back-end-nya seperti ini misalnya. Back-end-nya seperti ini ya. Kita contohkan web yang seperti ini, web back-end. Back-end itu halaman admin, itu bahasa kerennya back-end. Back itu belakang, end itu akhir. Jadi halaman yang digunakan untuk mengelola konten, itu disebut back-end. Tapi kalau front-end, halaman untuk menampilkan konten. Itu ya. Nah, kalau di Android-nya kita mau menampilkan back-end-nya gimana? Misalnya kita membuat aplikasi lah, aplikasi untuk skripsi ya, aplikasi sistem informasi keuangan, atau sistem informasi perpustakaan, sistem informasi apa ya, untuk petani misalnya, sistem informasi koperasi misalnya, sistem informasi macam-macam gitu ya. Kan kita perlu menampilkan adminnya seperti kita membuat aplikasi Android untuk mengedit atau mengelola konten web gitu ya. Berarti kan kita perlu bikin back-end-nya tuh. Nah, back-end-nya kita buat menggunakan Python Django seperti ini hasilnya. Ini contoh back-end-nya. Pertanyaannya kenapa kita pakai Django? Kenapa nggak pakai PHP? Jadi ya PHP itu lain ya. PHP itu kayak web kita ini pakai, ya ini back-end-nya pakai PHP nih kalau ini. Kenapa kita nggak pakai PHP? Ya karena kita mau mengakses sesuatu yang lebih mudah, yaitu dengan menggunakan Python Django. Ini contohnya halaman adminnya. Kenapa ini lebih mudah? Karena halaman adminnya itu otomatis. Gitu ya. Kalau kita PHP itu manual bikin satu-satu. Misalnya saya punya di sini punya ini kan tabel ya ini. Menu-menu itu ini kan tabel. Jadi satu tabel. Ini contoh aplikasi Krenova. Saya cek ya berapa tabel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38. Ada 38 tabel di sistem informasi Krenova LoRa 38. Nah, padahal kita tahu satu tabel itu kan ada atau tabel itu kan ada banyak ya. Ada CRUD-nya. CRUD itu create, read, update, delete. Jadi setiap tabel harus ada untuk menginput data, untuk mengedit data, untuk mendelete data, untuk melihat data. Berarti 4 itu kan 4 halaman tuh. Kita bikin satu halaman untuk mengedit, satu halaman untuk mendelete, satu halaman untuk menginsert, satu halaman untuk view. Jadi satu tabel ada 4 halaman. Nah, kalau ada 50 tabel anggap aja, berarti 50 kali 4 halaman. Ada berapa itu? 50 kali 4 itu 2000 ya. 200 ya. Ada 200 halaman yang perlu kita buat. 50 dikali berapa tadi? 4 atau berapa ya tadi? Kali 4 ya. 200 halaman yang perlu kita buat. Satu halaman ya, kita perlu 200 halaman web ya. 200 halaman web. 200 halaman web satu CRUD-nya aja untuk insert aja, misalnya kita butuhnya 1000 ya, satu halaman CRUD itu misalnya 500 lah, 500 baris kode. Jadi untuk insert aja itu kita butuh 500 baris kode. Berarti untuk CRUD create, read, update, delete berarti kan kali 4 tuh. Ini satu halaman tuh 500 baris kode, berarti kali 4 ya, karena 4 halaman kan ada 2000.
Jadi satu tabel itu butuh 2000 baris kode. Satu tabel ya. Ini ada 50, berarti ada 100.000 baris kode. Untuk membuat kode ini, backend ini, butuh 100.000 baris kode. Berapa hari? Hitung sendiri misalnya. Satu hari bisa rampung. Misalnya kita bagi 500, ya 500. Jadi sehari itu 500 baris lah. Kita mampu sehari itu 500 baris kode program coding. Berarti kalau 100.000 bagi 500 itu berarti 200 hari. Ya, 200 hari. Berapa itu? Hampir 1 tahun ya. Jadi untuk membuat backend ini itu butuh waktu 1 tahun. Kalau kita manual, bandingkan sekarang 1 tahun itu dengan kita memakai Python Django, berapa waktu yang dibutuhkan untuk membuat semua ini? Cukup beberapa menit saja. Karena fitur utama web Django Python itu adalah otomatisasi halaman admin. Jadi kalian bisa membuat aplikasi skripsi itu hitungan menit aja. Asal kalian punya konsepnya, tabelnya apa saja, sudah dibuat tabelnya, kolomnya apa saja. Misalnya satu tabel mahasiswa, butuh kolom NIM, butuh kolom nama, butuh kolom alamat, butuh kolom nomor handphone, butuh kolom jurusan, dan seterusnya. Sudah kalian buat. Sudah kalian buat, tabel lain misalnya ada tabel jurusan, ada tabel kelas, tabel KRS, sudah kalian buat semua. Nah, nanti Django akan otomatis membuat itu. Itu kenapa kita pakai Django, karena lebih cepat hasilnya. 1 tahun dibandingkan beberapa menit, kan jauh ya bedanya. Jadi mengefisienkan pekerjaan kita. Nah, kita lihat webnya Django. Apa sih Django tuh? Ya, Django, the web framework for perfectionist with deadline. Django make it easier to build better web apps more quickly and with less code. Django itu membuat kode. Bentar ya, saya ya. Django make it easier. Django itu membuat lebih mudah untuk membuat web lebih cepat dan dengan kode yang lebih sedikit. Nah, itulah kenapa kita pakai web. The web framework for perfectionist with deadline. Yaitu web framework yang cocok untuk Anda yang punya sifat perfeksionis yang deadline-nya itu sempit gitu, waktunya terbatas. Jadi Anda bisa bikin skripsi hanya dalam 1 hari aja, selesai. Django. Setelah itu tinggal dibungkus, di convert jadi APK, jadi aplikasi kan, simple ya. Cepat jadinya, jangan lama-lama. Django is high-level Python web framework that encourages rapid development and clean, pragmatic design. Built by experienced developer, it take care of much of the hassle of web development, so you can focus on writing your app without needing to reinvent the wheel. It's free and open source. Nah, kelebihan lain adalah free dan open source gitu ya. Kemudian lawannya Django apa? Lawannya Django itu ada Laravel, ada CodeIgniter, ada apa lagi ya, saya hafal ya. Yang saya pernah itu CodeIgniter ya kalau PHP. Kemudian jadi kalau di PHP itu ada Laravel dan CodeIgniter, kalau di Python itu ada Django. Tentu saja Django yang lebih menang ya karena otomatisnya itu. Kemudian Django is high level Python. Lanjut untuk Django is high level Python web framework that encourage, jadi rapid development-nya itu lebih cepat, pembuatan web itu lebih cepat, lebih bersih, dan pragmatic design. Pragmatic itu pragmatis ya, pragmatis itu ya berdasarkan apa yang sudah dibuat untuk orang lain. Maksudnya adalah aplikasi yang berstandar gitu loh. Menu-menunya tuh standar orang umum tuh ya begitu. Jadi lebih cepat dan lebih umum, dan kita bisa fokus ke membuat logika aplikasi. Jadi nggak perlu bikin ribet
bikin insert, delete, ekspor ke PDF, ekspor ke Excel itu semua sudah ada di Django. Ya, jadi nggak perlu kita bikin manual. Kalau kita bikin manual, waduh lama sekali ya. Nah, contoh yang manual itu siakat kita. Ini manual. Jadi kalau mau membuat PDF seperti ini, misalnya membuat absensi seperti ini, itu ya bikin manual, ngetik satu-satu codingnya. Mau ekspor ke Excel itu ya manual, bikin codingnya baris per baris. Tapi kalau Django sudah ada, lengkap, sudah ada, jadi nggak perlu kita codingkan. Ke PDF sudah ada, ke Excel sudah ada, ke CSV sudah ada semua. Nah, kemudian kita download Django-nya ya, kita download. Kemudian cara installnya adalah Anda harus punya Python dulu. Ya, karena Django itu memakai Python, jadi Anda harus punya Python. Caranya adalah get the latest official version, Anda install dulu Python-nya. Nah, orang IT itu kita menelusuri satu persatu permasalahan. Kita perlu Django, Django-nya perlu Python. Nah, berarti kita kan perlu install Python. Nah, cara install Python itu nggak ada di sini. Berarti Anda harus cari yang lain dulu. Cari untuk install Python itu gimana. Python itu nanti ada namanya pip. Pip itu adalah perintah untuk menginstal library Python, termasuk Django. Django ini nanti installnya lewat pip. Nah, cara install pip itu ada sendiri. Anda harus ikuti itu cara install pip di Windows gimana. Nah, contohnya ini with pip, Anda pergi dulu ke web pip, pip documentation. Di pip ini adalah getting started, bagaimana cara memulainya. Di sini ada Windows, ada caranya gimana. Kemudian Anda di Windows Anda cukup klik di bagian window ini, kemudian diketik cmd atau command. Bagian command nanti run as administrator ya, penting ini. Run as administrator. Nah, nanti perintahnya diketikkan di sini ya. Apapun yang diminta diketikkan di sini. Misalnya py minus version. Saya ngecek nih Python saya versi berapa. Oh, berarti saya sudah terinstall Python versi 3.10. PY itu Python ya. Nah, kalau mau ngecek pip-nya versi berapa, PY minus M pip minus minus version. Nah, ini pip 25 versinya. Nah, kalau belum ada ya diinstal. Ada caranya install di sini bawah. Install package py mm installation ya, bagian installation di pip tadi. Kemudian pilih yang Windows, kemudian py ini ke Jive trace itu lihat C.2 backslash 2 C.2 gini C CD spasi titik-titik belakang jadi spasi titik-titik kemudian setelah itu PY min M kemudian cari yang install ya ada tadi yang install ini PY min M ensure pip minus minus upgrade. Nah, ini akan mengupgrade tuh. Nah, pip itu butuh Python. Jadi teman-teman harus menginstal Python dulu. Cari ya Python. Di sini ada caranya tuh. Documentation. Python doc. Tutorial ya. Installing Python. Cari ya installing Python. Python yang terbaru adalah Python 3.15.
Atau kalau mau kalian mudah ya, kalau mau versi cerdasnya, biar nggak satu-satu, kalian tanya aja sama Gemini ya, Gemini, Gemini atau Gemini nih, Gemini. Misalnya ini AI ya, coba berikan tutorial untuk menginstal Django Python dari awal instalasi Python. Nah, gini ya. Kemudian dia akan jawab, nah ikuti inilah. Pertama adalah instalasi Python dulu, unduh installer Python di sini. Kemudian versi 3 diinstal, jalankan instalasi dan seterusnya. Kemudian diverifikasi patternnya versi berapa. Kemudian jika berhasil nanti setelah itu install pip dulu. Setelah install pip baru install Django. Setelah pip install Django. Kalau sudah Django nanti dicek Django versi berapa. Nah, jadi cara membuat project di Django itu dengan cara mengetik perintah ya. Begitu juga nanti otomatisasinya itu lewat sini semua, lewat konsol namanya. Ini layar hitam namanya konsol atau command prompt. Nah, cara membuat perintah gimana? Misalnya kita di drive C ya, atau D lah, di drive D titik 2 enter di D, kemudian ketik Django admin. Ini diinstal dulu ya, pip install Django admin. Setelah itu Anda bisa ketikkan perintah Django admin, Anda bikin project baru, start project, spasi, nama projectnya apa? Misalnya websiteku misalnya. Jadi kita membuat project baru di drive D ya, drive-nya dipilih dulu. Setelah itu kita dir itu membuka folder. Nah di sini nanti terbuat folder websiteku ini. Websiteku ini terbuat dari perintah ini, Django -admin spasi start project spasi websiteku. Setelah itu terbentuk folder websiteku, kita masuk ke situ, cd websiteku, ls, dir ya maksud saya. Kalau di Linux ls, kalau di Windows dir. Nah di situ nanti terbentuk manage.py dan folder websiteku. Ini berarti kita sudah menginstal Django nih. Kita sudah membuat project Django satu folder. Nah bisa kita buka di Visual Studio. Visual Studio itu tuh editor untuk membuka program. Ya program untuk membuka bahasa pemrograman. Namanya Visual Studio Code. Mereknya banyak. Ada Notepad++, ada Visual Studio, ada Eclipse, dan seterusnya. Nah, di sini dibuka file, new, dan dibuka di mana titik kita membuat project. Saya di D, kemudian di websiteku. Dibuka select folder. Nah, ini cara membuat project baru ya. Nah, di sini ada manage PY. Nah, ini adalah ini di trust saja, yes I trust the author. Nah, di sini ada file utamanya manage.py, ada folder websiteku. Nah, di sini ada setting. Ada URL. Nah, nanti kita perlu buat beberapa file. Yang perlu setting adalah setting dulu. Di bagian setting ini bisa disetting di bagian allow host. Nah, kita setting di sini karena kita masih di internal, di setting begini ya. Localhost 127.0.0.1. Ini website kalau running di komputer kita sendiri itu ini. Tapi kalau website kita sudah di online kan, sudah di upload ke hosting, diganti misalnya https similikiti.com misalnya gini. Nah, kenapa perlu disetting di sini supaya website kita itu lebih aman gitu. Hanya bisa dipanggil dengan cara seperti ini. Nggak bisa dipanggil IP-nya, hanya bisa dipanggil nama webnya saja. Nama webnya dipanggil seperti ini, kita daftarkan supaya bisa diakses ya. Nah, nanti semua plugin-plugin yang diinstal di Django harus kita taruh di sini. Misalnya kita aktifkan plugin A misalnya. Kita taruh di sini, kita aktifkan dulu pluginnya baru bisa dipakai. Plugin B gitu namanya. Ya. Kemudian debug true-nya ini ketika muncul error nanti akan muncul di webnya, di halaman di browser dan juga di sini.
Kalau kita false, ini dipakai untuk web kita ketika sudah ditaruh di online. Ini diganti file. Kalau sudah ditaruh di online, kita ganti false supaya nggak kelihatan dalamnya gitu ya. Supaya errornya itu nggak menampilkan informasi yang berbahaya. Tapi kalau kita masih di lokal, di laptop kita buat true seperti ini. Nah, kemudian cara menjalankan web kita gimana? Kan sudah jadi nih. Sudah jadi halaman satu halaman aja ya. Cara menyalakannya adalah di websiteku di konsol Anda ketik dir dulu ya dir. Pastikan ada manage PY di situ. Kalau ada manage PY, kemudian ada ketik Python manage.py atau py ya. Py manage.py Python bisa boleh. Python manage.py kemudian run server. Ini perintahnya untuk menjalankan di lokal website Anda. Ini untuk menyalakan web server Django, sehingga website Anda bisa dilihat di browser. Jadi nggak bisa langsung klik 2 kali gitu ya, website nggak bisa. Anda harus menyalakan webnya seperti ini. Karena web itu butuh web server, kita butuh menyalakan web server. Nggak bisa langsung pakai browser Chrome, ada file open, itu nggak bisa. Seperti ini, di running. Nah, nanti akan muncul tuh, Django version 5, ya. Starting development server at http 127.0.1 ini alamatnya. Alamat komputer kita itu alamatnya ini, http 127.0.1. Ini berarti di localhost komputer kita. Nah, kemudian titik 2 ini apa? Port. Port itu pintu nomor 8000. Jadi setiap aplikasi itu punya pintu sendiri-sendiri. Nah, Django kita itu untuk di lokal pakai pintu 8000. Nah, cara mengakses web kita ya tinggal diakses alamat ini. Kita copy atau nggak usah di copy ya, diingat-ingat aja diketik di sini. Diketik di browser kita di Chrome 127.0.0.1.2 Nah, seperti ini. Ini cara akses web kita. Maka akan tampil the install work successfully. Congratulations. Django-nya sudah, ini front end-nya ya, sudah jalan. Perlu kita modif front end-nya. Nanti Anda sudah punya teori program deklaratif, ini diedit. Yang back end-nya, cara ngaksesnya gimana back end-nya? Ditambahi /admin. Nah, gini. Kalau nggak ada, berarti Anda belum install. Ya, Anda harus install dulu. Django admin-nya harus diinstal dulu. Ini kan belum dibuat kayaknya. Nah, ini untuk back end-nya, ini untuk front end-nya. Kan ada yang mau pusing, ya temani. Saya sudah punya catatan perintah-perintah yang nanti bisa kalian pakai untuk memanage Django. Ya. Nah, ini sudah saya kumpulkan perintahnya. Saya sharing saya share di GitHub ya, di GitHub di Android saya taruh di sini. Kalian bisa download juga catatannya, catatan perintahnya. Ini cara tambah file gimana nih? Cara nambah file. Oh ya. Android.
Atau langsung di drag ya, bisa nggak ya? Catatannya ini saya drag di sini. Oh, nggak bisa. Saya coba saja ya. Mana tadi? GitHub, di manakah GitHub tadi? Hilang GitHub-nya. github.com, ikon str, kemudian di repository Android, tulis di @readme. Ya, saya paste di sini. Ini ya, saya komit ya, di readme-nya dibaca. Pertama dulu harus, aduh, pertama buat folder nama project, misal di D, di Laragon, ini pakai Laragon, nggak usah Laragon ya, langsung terminal aja. Di Laragon atau Laragon itu terminal tadi ya, di CMD tadi. Anda bikin di drive D, kemudian CD nama project, ls, atau dir atau ls ya. Kemudian pastikan ada file media, kemudian diinstal pip install Django, kemudian diinstal pula pip install Django admin. Kan tadi kita sudah tuh, front end udah jadi. Django adminnya belum jadi, Anda harus start dulu dengan perintah pip install Django admin. Kalau sudah Django admin start project ke Android, kemudian kalian bikin user di admin supaya kalian bisa login di halaman admin, bikin dulu usernya, Python manage create super user. Kalau saya tadi contohnya terminal saya mana tadi? Ini ya. Kalau saya di sini saya C ya, untuk menyetop servernya Ctrl C. Kemudian saya ketik perintah Python manage.py create super user. Berarti saya membuat user baru di halaman admin. Tadi kan sudah ada tuh. Create super user. Enter. Salah ya. Python manage.py create super user. Oh, karena error karena belum migrate ya. Python manage.py. Jadi setelah kalian ngetik sesuatu di kode, supaya bisa terupdate di database, kalian harus lakukan dua. Satu, make migration. Itu make migration itu kode-kode kalian di convert menjadi kode-kode MySQL untuk database migration. Terus kemudian nama aplikasinya, namanya websiteku ya. Seperti ini. Oh, pakai S ya, make migration pakai S, websiteku. Nah, di sini nggak terbaca websiteku karena di bagian setting itu belum di install nih, install app di bagian setting.py di bagian sini taruh nama aplikasi. Namanya kan aplikasi itu websiteku. Nah, harus ditulis di sini. Setelah itu di save. Nah, setelah itu baru di sini make migration websiteku. Kemudian migrate. Setelah itu migrate websiteku. Dua ya. Make migration membuat kodenya, migrate itu update ke database. Migrate. Nah, setelah itu
dia akan mengupdate ke database nih. Database-nya di mana? Nah, bagusnya kita pakai Django adalah kita nggak butuh MySQL. Ya sama sekali kita nggak butuh kode-kode MySQL seperti insert into, select bintang gitu itu nggak perlu. Semua dikelola oleh Django. Kita kelola kontennya aja. Jadi nggak perlu berhubungan dengan MySQL sama sekali. Makanya kita dari tadi tidak membuka MySQL ya. Setelah itu baru kita create manage.py super user, atau create super user. Nah, nanti ada username kita masukkan user baru, misalnya admin websiteku ya namanya ya. Jadi loginnya pakai ini, admin websiteku namanya, enter. Email addressnya dikosongi, passwordnya 1234. Saya ketik tapi tidak muncul di layar. Tapi itu sudah terekam ya, tinggal enter aja. Saya sudah ketik 1234, nggak muncul di layar, langsung enter. Password again, ketik lagi 1234, nggak muncul di layar, enter langsung. Kemudian bypass password validation. Dia seharusnya kan passwordnya panjang tuh. Nah, kita bypass saja dengan ngetik Y. Jadi passwordnya pendek, nggak apa-apa Y. Sudah terbuat nih, berarti kita nyalakan lagi Python manage run servernya, kita nyalakan lagi websitenya. Setelah kita nyalakan, kita akses di 127.001/8000/admin. Nah, barulah dia bisa login. Nah, loginnya apa? Loginnya sesuai yang kita buat tadi. Jangan sampai lupa. Kalau buat bikin user baru. Admin websiteku. Passwordnya 1234. Masuk. Nah, seperti ini. Ini Django admin sudah jadi. Sekarang tinggal kita isi tabelnya tuh. Mau apa? Mau tabel mahasiswa, tabel jurusan, dan lain-lain. Kita bahas lain kali ya, karena sudah panjang nih. Ada yang mau ditanyakan? Nah, nanti nanti silakan project akhirnya membuat aplikasi APK yang mengarah ke apa namanya, back end atau front end yang kita buat dengan Django Python gitu ya. Nah, nanti silakan bentuk kelompok, kemudian nanti konsultasi di ruangan saya gitu, baik aplikasinya maupun programmingnya. Oke, ini dulu sampai sini dulu, supaya kita nggak terlalu muntah ya. Nah, ini teknis sekali. Silakan yang mau ditanyakan. Ini cara menjalankan servernya. Jadi saya urutkan tadi ya, satu install Python dulu. Setelah install Python, menginstal pip. Setelah install pip, install Django. Setelah install Django, aktifkan Django admin. Install. Setelah itu bikin user baru. Setelah itu make migration dan migrate. Nah, setelah itu kalian coding ya, di modifikasi ya kontennya ya. Di sini ya, di install nama aplikasinya setelah dikasih nama tadi taruh di install app di sini websiteku. Nah, ini cara buat websiteku di mana namanya? Di perintah yang pertama tadi ya. Saya stop dulu dengan Ctrl C. Kemudian ya ketik perintah pertama tadi Python. Sebelum folder ini jadi gini ya tadi, saya kan ketik perintah Python manage.py, kemudian start project, nama project kan. Nama projectnya itu tadi kan websiteku gini. Nah, berarti diingat-ingat nama aplikasinya adalah websiteku. Nah, mas, aplikasinya. Setelah ini, perintah ini dia akan membuat folder websiteku. Nah, websiteku ditaruh di setting.py seperti ini. Nah, nanti ada yang perlu yang dibuat di sini. Ada beberapa hal yang perlu dibuat. Ya, satu adalah bikin new file, jadi klik websiteku new file. Nanti perlu ada yang namanya models.py. Nah, ini database-nya nanti kita codingkan di sini. Jadi kita nggak butuh MySQL sama sekali, cukup kita tuliskan struktur tabel kita di sini. Misalnya kita butuh tabel mahasiswa, kolomnya apa aja, kita di sini. Setelah itu, setelah ini diisi dengan kode,
cukup kita ketikkan make migration dan migrate, maka akan terupload di database secara otomatis, nggak perlu kita otak-atik pakai SQL. Model.py, kemudian ada lagi butuh, kalau kalian butuh form.py ini. Kemudian kalau butuh front end, berarti butuh view.py. Ya, gini ya. Nanti kita pelan-pelan. Oke, terima kasih. Silakan ditanyakan kalau mau ditanyakan. Kita tunggu 1 menit. Kalau kalian ditanyakan, kita akhiri. Ambil diisi absennya ya. Nah, nanti konsultasinya pribadi aja ke ruangan saya per kelompok itu. Kalau misalnya ada yang nggak paham codingnya, silakan datang ke ruangan. Saya kosong hari Rabu, Kamis, Jumat. Nah, jadi kalau kalian nanya-nanya di hari itu, Rabu, Kamis, Jumat. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita sendiri juga mumet. Mempelajari awalnya mumet, tapi kalau sudah jalan enak. Ya, terima kasih teman-teman sudah join di room saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.